Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ari, dimanapun Anda nonton dengan channel kesayangan Anda, tentunya ini yang sangat dinanti. Apalagi pada sesi kali ini saya menghadirkan satu tamu istimewa yang sangat luar biasa untuk bisa saya hadirkan. Satu sosok yang menjadi ujung tombak keberhasilan KONI Aceh, sekaligus akan nanti menggelar perhelatan luar biasa untuk PON yang akan berlangsung di Aceh dan Sumut. Siapa dia? Kamarudin Abu Bakar, atau yang disapa akrab dengan Abu Raja. Kita langsung sapa untuk tamu istimewa saya. Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam. Luar biasa, terima kasih Bu udah mau hadir di studio Jalan Hari. Saat penghormatan. Sabar Ari susah untuk menghadirkan beliau karena di tengah kesibukan, tapi beliau mau dengan komitmen untuk bisa hadir di studio Jalan Hari. Ini satu hal yang bagi channel Jalan Hari sangat luar biasa. Abu, saya ingin aja bincang-bincang singkat kita untuk membahas tentang ini. Kan kita akan masuk pada satu perhelatan luar biasa yang akan menyita waktu, menyita tenaga, pikiran, dan juga semua sorot mata maupun provinsi lain akan tertuju ke Aceh dan Sumut, yaitu PON. Apa yang melatar belakangi kok tiba-tiba kok diberikan kepercayaan nih kepada Aceh dan Sumut untuk PON ini ya Bu? Bisa diceritain sebelumnya yang memang yang paling mendasar apa yang bisa dipercayakan oleh pemerintah pusat ke Aceh ya Bu dan Sumut? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Ya Bu. Yang pertama, kita waktu bidding PON itu pas dipercayai di KONI Pak Haji Mudakir Manaf dan saya ketua harian waktu itu. Memang waktu itu sudah bidding, itu sudah ikut juga Aceh waktu itu sebelum kita di KONI. Mungkin waktu itu Pak Lek Bugeh, ya waktu itu timnya bekerja sama semua. Itu biddingnya kita kalah dengan Papua waktu itu. Dan alhamdulillah waktu itu kepercayaan di KONI ini zaman Jenny Abdullah. Ya betul. Waktunya pas masuk kita di KONI, pas pimpinan itu Tunku Haji Mudakir Manaf beserta jajaran, saya termasuk ditunjuk sebagai ketua harian di KONI. Dari situ kita pelajari kekalahan bagaimana yang sudah tim berjalan. Waktu itu masih satu provinsi. Di satu provinsi, satu PON waktu itu masih misalnya di Papua, di Bandung, di Riau. Undang-undang atau PP itu? Ya, PP ya. Oh, PP. Lepas itu kita duduklah beberapa kali waktu itu rapat KONI pusat dan dengan Sumut. Dan kita juga mencoba bagaimana kalau kita sendiri. Duduklah dengan kita ini bahwa kita kalau kita sendiri di Banda Aceh dan beberapa tempat masih kurang peralatan ataupun hotel-hotel kan. Nah, kalau bisa kita gabung, bagaimana? Setuju? Waktu itu kita duduk juga dengan Bapak, oke, gabung dengan apa? Dengan yang paling dekat kita, Sumut, Sumatera Utara. Itu di era kepemimpinan siapa? Setelah Jenny Abdullah atau sudah? Masih Pak Denny waktu itu. Oh, masih Pak Denny. Detik-detik habis waktu itu kita coba atur bahwa itu harus ubah PP-nya. Dari satu provinsi akhirnya keluarlah PP waktunya Pak Jokowi, masih Pak Jokowi, bahwa harus ada PP satu ataupun lebih. Nah, hari ini pertama kali di Aceh lah. Dan kita waktu bidding pertama itu kita harus ikuti silaturahmi ke seluruh provinsi. Mungkin waktu itu kita bagi grup antara Sumut dan Aceh waktu itu sampai 34 provinsi. Waktu itu kita jejaki langsung dengan KONI kabupaten provinsi semua, minta dukungan yang alasan-alasan ini. Pertama kita dengan Papua hari itu sudah kalah sekali. Oh, ini berarti ini di bidding ya Bu ya? Ya bidding, bukan ditunjuk oleh pemerintah langsung. Nah, itu di bidding. Dan alhamdulillah sambutan dari provinsi-provinsi, alhamdulillah siap mendukung Aceh waktu itu. Dan dengan kerjasama yang baik kita waktu itu koordinasi terus. Pas waktu ini berakhirnya Pak Dr. Denny waktu itu, pas masuk Pak Wandi, setelah dilantik Pak Wandi, kami menghadap melapor situasi bidding PON bagaimana, apakah kita lanjut atau kita tidak. Nah, bagaimana? Oh siap, lanjut, perintah Pak Wandi waktu itu. Itu langsung. Itu di tahun berapa? Berarti 2017 awal? 17 waktu pelantikan Pak Wandi yang kedua. Oke, 17 ya. 17 ya. Oke, waktu itu pas bidding kami perintah Pak Wandi sudah siap. Oke. Lepas itu kami gerilya seluruh Indonesia waktu itu dengan provinsi KONI. Lepas itu kami ajaklah ada rapat di Sabang waktu itu. 30 provinsi datang hari itu.
Oke, ini strategi juga dari teman-teman KONI Aceh ya, luar biasa. Apa dan pas Pak Wandi waktu itu semangatnya ditetapkanlah dari 30 provinsi. Mungkin waktu bidding kita dapat kepercayaan 24 provinsi dukung Aceh. 8 provinsi dukung Bali dan NTB dan 2 provinsi dukung Kalimantan Selatan. Berarti NTB, Bali, Kalimantan Selatan. Ya. Gede juga kalau lawan kita ya. Ya. Nah, itulah atas kerjasama kepercayaan itu menanglah Aceh dan Sumut. Aceh dan Sumut. Atas dalam perjalanan itulah kita terus membuat, dan kita waktu pertama di Bandung, waktu kita dari papan ke-25 dapat kepercayaan papan ke-17 dari 34 provinsi. Ada peningkatan grafik waktu itu. Oh, berarti mereka melakukan evaluasi dan mengecek kesiapan kita ya setiap ini. Oh. Ya, itu maksud itu bagaimana siap, apalagi kita di ujung barat. Nah, apakah ini sampai ditanya bagaimana nanti ada beberapa cabur yang dengan syariat, termasuk itu dia tanya. Oh, itu kita siap. Nah, misalnya kita pembagian lah cabur-cabur. Dan waktu itu bagi dengan Aceh 33 dan Sumut 34. Jadi jumlah semua total 67 cabur. Mungkin dalam perjalanan ada sekitar 66 tinggal cabur, 33 di Aceh dan 33 di Sumut. Ini pembukaan di Sumut, penutupan di Aceh. Pembukaan di Aceh, penutupan di Sumut. Itu sudah ada komitmen. Itu tekan antara gubernur Pak Wandi dan waktu itu di Sumut gubernurnya. Nah, sudah tekan itu. Nah, berarti sahabat Ari, kalau ada yang nonton channel Jalan Ari, masuk para pengambil kebijakan, jadi isu-isu yang dimainkan seolah ini tarik ke Sumut untuk pembukaan itu salah. Itulah tidak mungkin semudah itu. Apalagi antara KONI Aceh dan pemerintah Aceh sudah komitmen bahwa pembukaan di Aceh dan penutupan di Sumut, Sumatera Utara. Dan alhamdulillah kita terus melanjutkan dengan atlet-atlet kita yang andal sesudah di Bandung waktu itu. Ada kepercayaan dan keberhasilan anak-anak kita mendapat 8 emas waktu itu. Iya, saya tahu itu. Luar biasa. Dan kembalilah dan mengatur strategi lagi periode kedua Mualim waktu itu. Saya masih dipercaya ketua harian. Dengan tim kita atur juga itu. Kita akan persiapan atlet-atlet yang andal akan berangkat ke Papua. Pas di Papua itu COVID lagi, tahun COVID itu. Itu latihan aja kami was-was waktu itu, tertutup, tidak terbuka kan. Tapi alhamdulillah selamat lah. Dan banyak mendapat emas juga, piala juga. Ya, kita dapat emas 12 emas di Papua, dan kita 11 emas dan urutan 12 kita. Abu, ini kan ada masuk ke redaksi dari Jalan Ari terkait kok kayaknya kurang nih, bukan kurang ya, tapi seolah-olah pemerintah pusat kok nggak totalitas ya untuk betul-betul mewujudkan dan memaksimalkan pelaksanaan PON Aceh Sumut. Sedangkan kalau kita berkaca di Papua kan ngeri Bu, digelontorin uang sampai 8 triliun. Kok untuk Sumut dan Aceh kok ala kadarnya loh. Ya, memang inilah kami terkejut juga. Ini berita waktu ini sekitar berakhirnya Pak Dainuddin Amali baru kita tahu. Ini mungkin sekitar 20 tahun 22 kemarin itu Bapak Dainuddin Amali itu sudah komit bahwa pemerintah pusat akan ada venue stadion untuk Aceh 1 dan Sumut. View-nya ya? Venue stadion itu ya. Yang lain itu terserah pemerintah bagaimana nanti. Kami sudah itu persiapan kita juga waktu itu, dan pemerintah Aceh sudah menetapkan lokasinya di USK 2. Oke. Daerah Gurun lah, daerah apa namanya? Aceh besar tuh ya? Aceh besar itu. Dan kita sudah menetapkan itu cabur-cabur mainan di Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar, Gayulus, Mana Maria, Tangkengon, ya. Termasuk satu lagi di Kota Cane itu, Arung Jeram. Arjam, Gayulus sama. Sudah menetapkan, tapi sampai kita tahu berita selanjutnya ini, kalau yang sudah ditetapkan 6 kabupaten kota ataupun di Banda Aceh dengan Aceh Besar ini ada kekurangan hotel kita. Mungkin ini ada perubahan nanti. Dan itu tergantung SKPB pun ataupun Pak Gubernur nanti akan ada perubahan.
Dan ada beberapa cabur juga akan ada pemindahan, itu langsung diminta oleh TD ataupun PB-nya masing-masing. Termasuk yang sudah masuk surat sama kita, KONI dan pemerintah, mungkin terjun payung di Sabang, termasuk layar, selam, itu ada beberapa yang harus kita pindah, termasuk arung jeram itu. Kenapa Bu? Pertimbangannya? Itu dari PB-nya mungkin ada melihat situasi. Standarisasinya? Kalau di terjun mungkin ada angin ataupun itu lingkaran laut. Oke, berarti mereka itu orang itu yang yang lebih tahu lah. Iya, betul. Itu mungkin kita sudah coba kaji juga, mungkin dalam waktu dekat ini harus ada perubahan pemindahan tempatnya itu. Nah, apakah pemerintah melihatnya ini tidak menjadi penting atau memang komunikasi pemerintah Aceh yang juga masih lemah, Bu? Tapi kalau kita lihat hari ini, pemerintah Aceh hari ini langsung ditunjuk oleh Presiden ke Aceh itu. PJ itu, bukan dari ini. Tidak mungkin lemah. Tapi ini apa nasib, apa itu yang kita lihat hari ini, beritanya tidak ada venue baru. Yang ada berita perkembangan yang rehab. Dan kami yang 2 minggu yang lalu sudah duduk, mungkin itu dari PUPR Aceh, Pak Adam itu menunjukkan ada uang dari APBN sekitar 490 miliar untuk rehab beritanya. Nah, tapi inilah saya tanya ini, kalau 409 berapa venue harus direhab? Kalau lapangan aja mana kecil itu, Bu? 490 itu kecil banget. Iyalah, itulah saya bilang kalau 490 itu bagaimana rehabnya Lung Raya itu? Rehab berapa persen misalnya harus tahu lah. Lampineng termasuk rehabnya di PD itu yang di tempat Pora itu. Satu lagi di Unsyah itu ada lapangan mini Unsyah itu. Termasuk 4 lapangan. Itu saya bilang itu rehab apa itu? Uangnya sekitar 490 saja itu. Saya dengar, saya baru pulang dari Medan juga 1 minggu yang lalu. Kita duduk dengan KONI dan dari sana, kita akan cek juga bagaimana persiapan. Apalagi di Sumut itu sudah meletak batu pertama stadion baru. VU ya. Dari Pak Gubernur itu, Pak Dedi Ramayadi itu. Tapi tempat itu yang dekat airport itu sampai hari ini belum bangun juga. Apa karena faktor relasi dengan kekuasaan makanya lebih peduli Sumut kepada Aceh? Itulah kita tak tahu. Yang penting kita macam inilah komitmen pusat itu. Ini domainnya domain pusat itu, bukan domain pemerintah Aceh. Tapi ini kita sama-sama. Dan kenapa di provinsi lain kita lihat, misalnya di Riau ada venue-nya, Palembang, yang baru lagi di Bandung, anggaran, dan yang terbaru lagi di Papua. Itu kami stadionnya luar biasa. Itu stadion saya pergi beberapa venue saya lihat itu. Kalau kita lihat cek bagaimana hasilnya. Contohnya stadion. Kalau kita tanya berapa sampai habis anggaran, mungkin sekitar 1,7 sampai 2 triliun lah. Gedung-gedung berapa itu yang kami lihat. Dan di sana kemarin itu kan ada beberapa kabupaten juga. Masuk Timika, Moroki itu kan. Tapi kita lihat juga gedung-gedungnya. Dan dengar juga ada bantuan-bantuan dari Freeport orang itu kan. Pasti. Itu melihatlah selama kalau kita lihat di Papua itu sampai hari ini untuk persiapan atau venue olahraga ada mencukupi. Nah, apakah memungkinkan untuk ditunda? Nggak mungkin ya? Itu masalah tunda, apakah ditunda itu hak pemerintah pusat. Tapi kalau kesiapan selainnya peserta ataupun atlet tanggung jawab KONI Aceh ya? Ya, kalau atlet kita tanggung jawab. Sejauh ini gimana persiapan dari atlet itu, Bu? Ya, kalau atlet kita hari ini dari awal kita dari pulang dari Papua itu sudah lapisan kedua, dan itu yang mendapat itu setelah Pelatda kita dah 2 tahun. Sejak 22 masuk 23 ini dah 4 bulan nih dah di camp ini semua. Berarti fokus banget ya? Yalah, kita tetap ini olahraga ini ataupun atlet 1 minggu aja istirahat ataupun tidak di latihan jadi nol lagi dia. Targetnya ada nggak, Bu, untuk nanti pelaksanakan PON 2024 ini? Target berapa emas yang akan ditargetkan oleh Pak KONI Aceh? Kata alhamdulillah kita dah cek itu. Kalau pertama ini kan caburnya 33 yang di Aceh, 34 di Sumut, itu wildcard semua. Dua-dua kita sampai mungkin lebih kurang 1.100 atlet nanti bisa lewat semua, kita tidak ada prapon.
Dan kita target kalau dari tim Bimpres Aceh, KONI Aceh hari ini targetnya 65 sampai 75 emas yang kita Besar, target. Kita doakan masuk 10 besar lah. Sebesar. Nah, itu harapan kita. Tapi yang kemarin kan udah artinya tren kepemimpinan Muhammad Mujokir Mana sebagai ketua pada saat itu dan juga Abu kan trennya naik nih kita lihat. Itulah alhamdulillah. Mungkin itulah dari digit. Misalnya waktu kita masuk di KONI itu ada di papan 25 di Riau. Nah, kita masuk itu di Bandung itu 17, papan ke-17, di Papua papan ke-12 lah. Ini kan kalau kita lihat sahabat Ari kan waktunya akan sangat mepet nih ya Bu ya. Karena kan tinggal beberapa hitungan berapa bulan lagi ke depan kan. Sekitar 14 bulan atau 16 bulan lagi. Nah, sejauh ini optimis Bu ya bahwa kita akan bisa melangsungkan event akbar itu ya. Yalah kalau bagi kita siap itu. Nah, tapi kita doakanlah semoga pemerintah pusat komitmen. Bagaimana di provinsi lain ada venue-venue yang diandalkan ataupun jadi aset, kita doakan juga di Aceh harus ada. Itu yang kita harapkan. Memungkinkan Bu, umpamanya komitmen pemerintah pusat dari doa bersama rakyat Aceh menghadirkan venue dan stadion baru ya. Dengan rentang waktu setahun tuh logis Bu. Kalau kita lihat masih insya Allah. Pertama kan yang profesional termasuk BUMN yang besar-besar itu kan profesional. Kalau kita lihat bisa kerja itu 1 tahun, kita masih 1 tahun 14 bulan. Sekitar 14 bulan lagi lah. Kalau betul-betul langsung perintah dari presiden ataupun itu BUMN yang turun tangan mungkin saja. Kalau BUMN kan karena pelengkapannya besar. Ya, besar kita lihat itu. Tapi itulah, dan tergantung juga masalah kita geser atau tidak itu tergantung pemerintah juga. Itu bisa apakah kita geser tahun 2025 misalnya, itu terserah, bukan dari kita, bukan dari KONI dan bukan dari pemerintah Aceh. Tugas KONI mempersiapkan atletnya. Itu bagi kami alhamdulillah siap kapanpun itu yang sudah ditetapkan tanggal 8 bulan 9 2024. Itu berita yang sudah dikembangkan dari KONI pusat, kita siap. Tapi inilah yang kita harapkan, jangan nanti sesudah PON Aceh Sumut, arti di NTT dan NTB itu lagi ada venue-venue baru, itu kecewa kita lah. Ya, artinya jangan memunculkan seolah-olah Sumut dan Aceh ini anak tirinya lah. Ya, itu. Ini kan bahaya nih kalau umpamanya ada statement miring seperti ini yang akan diklaim oleh masyarakat Aceh dan Sumut bahwa seolah-olah hanya peduli pada daerah-daerah yang memang notabene-nya punya perhatian khusus dari pemerintah pusat. Oke Abu, sebagai closing statement apa saran dan juga pesan bijaksana Abu kepada para pemerintah pusat maupun masyarakat Aceh Bu? 2 hal Bu, pemerintah pusat dan masyarakat Aceh. Ya, kalau pertama bagi saya sebagai ketua KONI Aceh hari ini mengharapkan pemerintah pusat ini komitmen aja. Itu paling kurang ini stadion yang sudah dijanjikan oleh Menteri Menpora Republik Indonesia Pak Zainuddin Amali, itu beritanya bukan duduk kami 2 orang, itu di KONI pusat saksinya dan KONI Sumatera Utara, dan pulang waktu dia kunjungan kerja di Aceh dia bilang juga. Nah, itulah kita harapkan, dan sama presiden hari ini itu harus ada venue baru di Aceh, dan kita harapkan juga di Sumut komitmen dia juga ada berita bahwa ada, itu aja. Dan masalah venue-venue lain terserah lah. Yang penting harapan tempat pembukaan itu, misalnya kita janjikan pembukaan di Aceh dan penutupan di Sumut ya. Nah, ini harapan dari kita semua. Masyarakat Aceh. Dan kalau ke semua jajaran pemerintah Aceh dan rakyat Aceh, kita doakan inilah komitmen pemerintah pusat harus ditepati itu. Dan kita sama-sama sukseskan PON yang ke-21 2024 di Aceh Sumut. Harapan kita semoga jalan dengan lancar dan baik, dan semoga atlet-atlet Aceh yang kita andalkan ini jadi harapan bagi kita semua nanti. Amin. Itu saja. Terima kasih. Siap, Sabari, tak terasa sudah bincang-bincang kita bersama Abu Rajak selaku Ketua KONI Aceh tentang bagaimana persiapan dan sejauh mana progresnya, dan juga optimisnya untuk bisa mewujudkan pelaksanaan PON di 2024. Banyak hal yang sudah dapatkan dari informasi, sahabat Ari bisa tahu ya, sehingga tidak menerka-nerka lagi, sudah tahu bagaimana secara jelas terang benderang
di channel khusus Sahabat Lari ya. Dan saya berharap dengan apa yang sudah bincang-bincang ini menjadikan satu masukan bagi para pengambil kebijakan. Sampai ketemu lagi bersama saya. Salam Jalan Lari.